Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur. Ya. Nah, struktur di sini adalah merupakan satu kondisi di mana di dalamnya itu kita mengelompokkan sejumlah variabel. Ya. Kita mengelompokkan sejumlah variabel, kita kumpulkan di dalam satu kelompok. Nah, itu dinamakan sebagai struktur. Jadi, nantinya saat kita memanggil suatu variabel, di mana variabel tersebut adalah berupa tipe struktur, maka kita dapat memanggil sejumlah variabel yang sebenarnya sudah terkandung di dalam satu variabel. Jadi ibarat satu variabel mengandung banyak variabel. Ya, variabel di dalam variabel. Oke. Nah, jadi misalnya sebagai contoh, saya mendeklarasikan dulu ada beberapa variabel. Kita belum masuk ke dalam struktur ya. Ya, saya akan mengilustrasikan dulu. Saya akan mendeklarasikan beberapa variabel. Nah, misalnya di sini saya ada mendeklarasikan nama mahasiswa. Nah, kemudian lagi ada NIM. Nah, ada NIM. Nah, NIM-nya saya tuliskan di depan aja. Ada NIM, ada nama. Nah, kemudian lagi ada tanggal lahir. Nah, misalnya contohnya sebagai di string aja, tanggal lahir dari mahasiswa. Nah, kemudian lagi ada bertipe integer, nilai, UTS, UAS, dan tugas. Nah, kalau misalnya dari sini Anda melihat ada 6 variabel, di mana 6 variabel ini akan mengacu ke satu mahasiswa. Jadi satu mahasiswa, NIM-nya berapa? Siapa namanya? Tanggal lahirnya kapan? Berapakah nilai UTS-nya? Berapakah nilai UAS-nya? Dan berapakah nilai tugasnya? Ya. Nah, 6 data ini, 6 variabel ini adalah sebenarnya mengacu ke satu mahasiswa. Semua adalah milik si mahasiswa Pak. NIM ini, NIM dari mahasiswa yang mana? Nama mahasiswa yang mana? Kemudian tanggal lahir ini, tanggal dari si mahasiswa yang mana? Begitu juga dengan nilai UTS, UAS, dan tugas dari mahasiswa yang mana. Nah, semuanya akan mengacu ke satu mahasiswa. Nah, jadi kalau seperti ini, ya, variabel yang kita deklarasikan terlihat adalah variabel yang terpencar. Ya. Dia tidak terkumpul menjadi satu titik. Jadi berpencar. Nah, sekarang saya nggak mau seperti ini. Jadi 6 variabel ini saya maunya dikumpulkan ke dalam satu variabel. Ya. Nah, 6 variabel akan dikumpul menjadi satu variabel. Nah, jadi misalnya seperti ini, inilah kita akan menggunakan struktur atau namanya struct. Oke, saya akan mendeklarasikan struct. Nah, penggunaan deklarasi struct ini di luar dari main programnya, tetapi tetap berada di dalam kelas program. Ya, dia tetap berada di dalam kelas program, tetapi di luar dari main program. Oke, struct mahasiswa. Nah, di dalamnya saya mendeklarasikan misalnya sama ya, string ada NIM, nama, tanggal lahir. Nah, mungkin saya tambah lagi ya, mata kuliahnya. Baru tugas, UTS, UAS. Nah, jadi ada 7. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada ini di dalam struct mahasiswa, oke, di dalam struct mahasiswa sudah mengandung 6. 7 ya. Di sini dalam hal ini adalah 7. Sudah mengandung 7 variabel. Oke, ada 7 variabel yang terdapat di dalam struct mahasiswa. Maka saat penggunaan struct, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan ketujuh variabel ini. Ya. Melainkan saya mendeklarasikan satu variabel yang bertipe struct. Nah, jadi mahasiswa ini adalah struct. Dan struktur yang bernama mahasiswa. Oke.
Jadi tinggal saya deklarasikan nama variabelnya yang tipenya adalah struktur mahasiswa. Oke, nah berikutnya. Gimana saya memanggil ketujuh variabel ini? Nah, dalam hal ini saya menggunakannya itu mengisi nilainya ke dalam ketujuh variabel ini masih secara statik. Artinya dari coding, belum dari input. Ya? Nah, misalnya saya mau menyimpan, memanggil variabel NIM yang ada di dalam strak mahasiswa. Maka caranya adalah saya panggil variabelnya. Nah, variabelnya apa? MHS dot. Nah, sekarang kok nggak ada? Ya, MHS dot. Kenapa tidak ada? Nah, di sini di dalam variabel struktur kita memerlukan yang namanya accessibility di depan. Ya, di depan variabel yang ada di dalam strak itu namanya ada accessibility. Apakah itu private atau public? Nah, secara default, jika kita tidak tuliskan, maka itu adalah private. Ya, private. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengakses dari luar strak, maka kita harus menggunakan accessibility-nya adalah public. Nah, kita lihat MHS dot. Nah, sudah nampak ya? Ada NIM, ada nama, ada tanggal lahir, ada mata kuliah. Tugas, UTS, UAS. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena ini masih accessibility-nya private. Sehingga tidak bisa dikenal dari luar strak mahasiswa. Ya, dari luar strak mahasiswa, dia tidak akan kenal bahwa adanya 3 variabel ini. Nah, saya tambahkan lagi pabrik. Kita coba lihat lagi di sini. MHS dot. Nah, di bawahnya. Nah, sudah ada tugas, UTS, UAS. Karena sudah pabrik. Artinya variabel tersebut sudah dapat diakses dari luar kelas. Oke, nah sekarang saya mulai dari NIM. NIM-nya, misalnya, namanya, lanjut lagi. Mata kuliahnya, misalnya pengantar sisa. Nilainya, tugasnya misalnya contohnya 75. UTS-nya 85. UAS-nya 80. Nah, sekarang saya cetak. Saya cetak ini. Saya ketikkan lihat. Total ada 7 variabel. Oke. Nama, tanggal lahir, kuliah, tugas, UTS, dan UAS. Nah, coba kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya di sini, Anda lihat kembali, saya memanggil variabel NIM dari MHS. Nah, MHS-nya apa? Tipe strak mahasiswa. Jadi di dalam strak mahasiswa ada 7 variabel. Untuk memanggilnya kita menggunakan dot. Ya, panggil variabelnya. Oke, variabel dari tipe data strak. Oke, dot NIM. Dot nama, panggil variabelnya dengan menggunakan dot. Isi nilainya. Untuk cetak juga sama. Ya, nah maka inilah hasilnya. Oke,
Cocok? Nah, berikutnya, nilai yang saya masukkan di sini, ini masih statik. Nah, sekarang saya akan menggantikan menjadi dinamis. Artinya nilai-nilai ini dapat berubah, tergantung dengan apa yang diinput oleh user. Oke, nah saya update dulu. Misalnya, di sini dapat Anda lihat bahwa 7 nilai ini saya ganti menjadi dinamis. Jadi selama nanti program dijalankan akan ditanya, NIM-nya berapa? Simpan, langsung ke dalam. Simpan ke variabel NIM ya, dari MHS. MHS ini adalah bertipe strak mahasiswa. Berarti dia akan mengacu kemari. Nah, NIM-nya ada di dalam. Ya, begitu juga dengan nama sampai dengan UAS. Nah, kita coba lihat. Nah, saya masukkan 19, misalnya 211, 23, 45. Misalnya di sini, tanggal lahir 8 April 2001, misalnya. Mata kuliah, statistika, nilai tugas 90, 76, 88. Nah, maka dia langsung cetak di bawahnya. Apa yang kita input, inilah hasilnya. Nah, apa yang kita input di sini, ya, akan disimpan ke variabel yang ada di dalam strak. Setelah itu, akan dicetak kembali, keluar. Panggil kembali variabel yang ada di dalam strak mahasiswa, yang diwakili oleh variabel MHS. Maka inilah hasilnya. Oke. Nah, berikutnya. Apakah dimungkinkan? Tidak. Kita bisa memanggil strak di dalam strak. Ya, strak di dalam strak. Nah, sekarang saya akan memisahkan ya, strak mahasiswa ini, ya, beberapa variabel di dalam strak mahasiswa menjadi strak yang lainnya. Contohnya, tugas UTS UAS. Nah, ini kan adalah nilai. Kemudian tanggal lahir. Di dalamnya juga ada tanggal, bulan, tahun. Nah, saya akan membuat lagi dua strak. Strak yang pertama adalah tanggal. Di dalamnya terdiri dari variabel. Ada 3. Tanggal, bulan, dan tahun. Strak yang ketiga apa aja? Mata kuliahnya apa?
kemudian tugas, UTS, UAS. Nah, baru di dalam ini, ya, di dalam strak mahasiswa, tanggal lahir ini akan saya memanggil strak tanggal ini. Caranya, oke, tanggal lahirnya saya hapus. Saya tulis menjadi tanggal lahir. Jadi variabel tanggal lahir adalah bertipe strak tanggal. Kemudian lagi, mata kuliahnya juga saya hapus. Ini menjadi apa? Nilai, ya, nilai mata kuliah. Nah, jadi variabel nilai mata kuliah yang ada, variabel tanggal lahir dan variabel nilai mata kuliah, kedua variabel ini adalah bertipe strak, yakni dari strak tanggal, dari ini, dan strak nilai, yang ini. Jadi kita memanggil strak di dalam strak. Oke, strak di dalam strak. Nah, gimana implementasinya? Nah, kita lihat kembali ke bawah. Nah, dapat Anda lihat, ini sudah menjadi merah, karena strukturnya sudah berbeda. Oke, nah, saya ubah sekarang. Misalnya di sini tanggal lahir. Apa yang mau saya panggil? Tanggal lahir. Untuk tanggalnya aja. Nah, maka masuk ke tanggal lahir. Bisa Anda lihat tanggal lahir. Dia adalah bertipe strak tanggal. Udah, dia adalah strak tanggal. Maka kita pilih dot lagi. Nah, di sini akan Anda lihat tanggal. Jadi saya masuk ke tanggal lahir dari MHS, variabel MHS yang bertipe mahasiswa. Ya, saya masuk ke tanggal lahir. Berarti saya masuk kemari. Dot lagi tanggal. Berarti saya masuk ke struktur tanggal, masuk ke sini. Ya. Jadi dia masuk ke satu area dan masuk lagi ke area yang lebih dalam. Nah, tanggal. Nah, tanggal ini adalah bertipe integer. Nah, ini kan. Tanggal ini adalah bertipe integer. Maka, saya tambahkan. Konversinya. Lakukan hal yang sama untuk tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, dot, bulan, dan dot, tahun. Ya. Nah, kemudian untuk nilai mata kuliahnya. Nah, juga sama. Variabel MK ada di mana? Ada di struktur nilai kan? Variabel MK. Nah, nilai ini ada diwakili oleh variabel nilai MK yang bertipe strak nilai. Nah, maka kita akan masuk dulu MHS dot nilai MK. Baru masuk lagi lebih dalam, masuk ke strak nilai dot MK. Ya, begitu juga dengan tugas nilai MK dot tugas. UTS juga sama. Dot nilai MK dot tugas, UTS, dan dot nilai MK dot UAS. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat ya, ini nama tetap, dua variabel ini tetap berada di dalam strak mahasiswa. Tanggal lahir ini ada di dalam strak mahasiswa yang bertipe tanggal. Baru di dalam kita panggil lagi tanggal, bulan, tahun. Begitu juga dengan nilai ini, ada apa nama mata kuliahnya, tugas, UTS, UAS. Nah, sekarang baru kita cetak. Oke? Nah, untuk mata kuliah dulu, saya update ini. Berarti nilai MK, ini juga. Nah, tanggal lahir.
tanggal lahir ini, 3 ini, akan saya ubah formatnya seperti ini. Oke. Dot. Tanggal. Kemudian. Dot. Bulan. Kemudian. Tahun. Saya turunkan ke bawah aja. Oke. Kita coba lihat hasil eksekusinya. Nah, kita perhatikan rule-nya ya. Ya, kita perhatikan rule-nya. Pertama, input name. 19.711 misalnya 3456. Minta input nama. Nah, namanya misalnya Cindy. Tanggal lahirnya misalnya tanggal 21. Bulannya misalnya bulan 10. Tahunnya, nah misalnya 2002. Mata kuliahnya, nah misalnya contohnya di sini apa? Pancasila. Nilai tugasnya 90. Ya, nah udah sampai sini ya. UTS-nya 78. UAS-nya 85. Nah, setelah itu cetaknya. Nah, NIM, nama, tanggal lahir 21 bulan 10 21. Ya. Oh, sorry, ada yang salah. Nah, ini ada yang salah, bukan tanggal ya. Tahun. Ya, oke, saya ulang lagi. Ya, kita ulang lagi ya. 19.711.3456 Cindy, tanggal 21 bulan 10 tahun 2002, Pancasila, kemudian nilai tugasnya misalnya 90, 75, 88. Nah, oke. NIM-nya sesuai apa yang diinput dan apa yang dipanggil kembali di nhs.nim. Nama, tanggal bulan tahun 21 bulan 10 tahun 2002. Pancasila, tugasnya adalah 90, 75, dan 88. Nah, ini adalah contoh dasar dari penggunaan struktur atau struct. Oke, nah apabila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke forum yang sudah tersedia. Terima kasih.